10 tahun lagi, kerajaan Federasi Timur akan dihancurkan oleh tangan 5 dosa besar. Dan saat itu terjadi, kerajaan itu akan runtuh. Untuk mencegah hal itu terjadi, seorang pria mulai bergerak lebih dulu. Wajahnya serius, tangannya memegang dokumen seolah sedang menghitung langkah demi langkah. Dan pada akhirnya, dia memilih satu keputusan. Dia menjadi penyokong 5 dosa besar. Namun, dia sendiri pun tidak menyangka kalau semuanya akan menjadi sebesar ini. Dulu, pria itu hanyalah seorang pegawai biasa yang bekerja sampai 78 jam seminggu. Tapi sekarang, dia memiliki status sebagai bangsawan di dunia fantasi. Apa itu hal yang bagus? Ya, lumayan. Tapi ada satu masalah. Saat dia mencoba membaca buku, dia mengernyit apa maksud tulisan ini. Bukannya harusnya langsung ngerti bahasanya ya, ucapnya. Di dunia ini, dia buta huruf dan tidak punya kekuatan khusus apapun. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk. "Tuan muda, makanan sudah siap." Meja makan panjang terisi penuh. Dan pria itu hanya bisa terpana. Setelah selesai makan, dia mengangguk puas. Itu enak. Tapi sebelum sempat santai, pelayan itu mendekat lagi. "Sudah selesai? Saya akan membantu mandi sebelum tidur." Dan seketika, dia kaget. Di bak mandi besar, dua pelayan mulai membantu tanpa ragu. Sementara dia hanya bisa terdiam. Di kepalanya cuma ada satu pikiran. Kalau jadi tuan muda dari keluarga bangsawan yang hidup enak dan dimanjakan, ini benar-benar hidup yang nyaman. Tapi tetap saja, ada satu hal yang masih belum jelas. Dia bahkan tidak tahu sekarang dia ada di mana. Saat sedang dimandikan, salah satu pelayan menatapnya sambil tersenyum. "Tuan muda, besok para tuan muda lain akan kembali. Jadi mohon tidur lebih awal malam ini." Pria itu bengong sebentar. "Siapa?" Pelayan itu menjawab santai. "Tuan muda Leo dan Tonio." Pria itu makin heran. Kenapa tuan muda berbicara seperti tidak mengenal keluarga sendiri? Pria itu terdiam, lalu satu nama itu muncul di kepalanya. Palatio? Entah kenapa nama itu terasa nggak asing, tapi juga bikin merinding. Di saat yang sama, dia tiba-tiba memasukkan kepalanya ke bak mandi. Pelayan-pelayan langsung panik. "Tuan muda!" Air di sekelilingnya berguncang. Napasnya jadi berat, matanya membesar. "Tunggu, jangan-jangan aku ada di Psychedelia." Layar game muncul di pikirannya. Judulnya jelas, Psychedelia. Dan dia langsung ingat, ini adalah game turn-based RPG. Game itu dulunya sering dia mainkan setiap kali ada waktu. Masalahnya, bagaimanapun jalan cerita yang akan dipilih, pada akhirnya 5 dosa besar akan tetap muncul. Dan pada saat 5 dosa besar muncul, kerajaan, para bangsawan, kota, pokoknya semuanya mulai hancur pelan-pelan. Termasuk salah satu keluarga yang ikut jatuh adalah keluarga Palatio. Dan dari keluarga itu, ada dua nama yang paling dikenal. Anak pertama, Leo Palatio, sang raja prostitusi, dan anak kedua, Tonio Palatio, sang raja narkoba. Keluarga Palatio adalah keluarga bangsawan pembuat masalah yang muncul sebagai quest sampingan sebelum cerita utama dimulai. Dan begitu sadar itu, pria itu langsung paham. "Iya, jadi aku tahu tempat ini." Di kepalanya, tampilan quest game muncul jelas. Subquest 1, selidiki keluarga Palatio dari kerajaan Asteria. Di layar juga tertulis, keluarga Palatio terlibat dalam prostitusi dan perdagangan narkoba, dan mereka menjalankan organisasi bernama Avalon. Dan pria itu cuma bisa terpaku. Serius nih, dia ingat satu hal lagi. Keluarga Palatio adalah yang paling pertama dihancurkan oleh 5 dosa besar. Akhirnya semuanya jadi jelas. Dia adalah karakter tambahan, penjahat ekstra, anak ketiga keluarga Palatio, Alan Palatio. Malamnya, dia terbaring di kasur yang megah, menatap kosong ke langit-langit. Lalu dia bergumam pelan, "Tolong, tolong. Aku mau balik lagi jadi budak korporat yang kerja 78 jam seminggu aja." Karena percuma hidup mewah kalau ujung-ujungnya mati dalam 10 tahun. Ini lebih parah dari 6 bulan gak digaji. Dan satu hal yang masih bikin dia gak terima,
Kenapa yang dia masuki malah karakter fantasi yang nggak punya kekuatan apa-apa, sementara orang lain kalau terisekai bisa dapat kekuatan macam-macam. Dan saat dia memikirkannya lagi, mengetahui apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, sebenarnya seperti punya kemampuan meramal. Kalau begitu, kenapa tidak sekalian saja menghilangkan penyebab kehancuran dunia ini? Dan sejak saat itu, dia memutuskan akan mengubah nasib dari 5 dosa besar. 2 bulan kemudian, di ruang kerja yang terlihat tenang, cahaya masuk dari jendela, menyinari meja penuh dokumen, dan di balik meja itu, Ellen duduk diam. Seseorang berdiri di hadapannya, posturnya tegap, suaranya rendah, dan tatapannya dingin seperti baja. Dia adalah Evan, kesatria yang sekarang berada di sisi Ellen. Evan memberi laporan dan berbicara tanpa basa-basi. Aku telah menyelamatkan anak-anak yatim di wilayah timur. Ia berhenti sebentar. Maksud saya, pusat uji coba manusia. Kalimatnya datar, tapi isi laporannya menusuk. Evan pun melanjutkan, dan untuk pengelolaan tempat itu, kami titipkan pada seorang gadis bernama Yutia. Ellen menyandarkan tubuhnya, menatap Evan beberapa detik, lalu berkata pelan, penglihatanku memang tidak salah. Kau benar-benar ahli. Evan menggaruk belakang kepalanya, senyum tipis muncul di wajahnya. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda. Lalu Evan lanjut bertanya, kau bilang ini semua untuk menyelamatkan gadis bernama Yutia? Ellen menjawab singkat, iya. Evan mengangguk kecil, wajahnya berubah, nada suaranya makin berat. Di mataku, Yutia bukan anak biasa. Di benak Evan, masih jelas terlihat kondisi ruangan itu. Gelap, dingin, sunyi, anak-anak terkapar di lantai, dan di tengah ruangan, Yutia duduk terikat rantai. Tubuhnya kecil, tapi ada sesuatu yang beda. Evan menatap lurus, matanya sedikit membesar. Keringat dingin turun melewati pelipisnya. Karena saat itu, aura merah mulai keluar dari gadis itu. Bukan sekedar menakutkan, tapi seperti sesuatu yang gak seharusnya ada di tempat itu. Dan Evan hanya bisa menghela nafas berat. Dia bukan anak biasa. Evan kembali bertanya kepada Ellen, kenapa kamu gak bawa dia ke sini? Gak ada untungnya nahan dia di panti asuhan. Ellen menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, kau benar. Ellen memejamkan mata sesaat. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Mungkin kelihatannya aku cuma mengabaikannya, bukannya memanfaatkannya. Tapi membiarkan dia seperti itu adalah bagian dari rencanaku. Dan di benaknya, satu nama muncul dengan jelas. Yutia Bludia, makhluk yang bukan manusia, yang suatu hari akan menandatangani kontrak dengan sesuatu dari dunia lain demi kekuatan. Dan pada akhirnya, dia akan menjadi salah satu dari 5 dosa besar, dosa kemarahan. Seseorang yang akan membantai ratusan ribu orang. Ellen mengepalkan tangannya pelan di atas kursi, rahangnya mengeras lalu berkata dalam hati, kalau dia tumbuh dalam kedamaian, dia seharusnya nggak akan jadi urat. Ellen menarik nafas kecil, dan untuk pertama kalinya, ada rasa lega yang lolos dari dirinya. Akhirnya, satu ranjau beres. Ellen terdiam sebentar. Dia teringat kalau dia belum memberi jawaban kepada pertanyaan Evan tentang memanfaatkan gadis itu. Tatapan matanya turun, seolah lagi nyusun kata-kata yang aman. Di dalam kepalanya cuma ada satu kalimat. Ellen menghela nafas kecil, menatap dengan tajam lalu berkata, belum waktunya. Evan langsung kaku, matanya sedikit melebar dan keringat tipis turun di pelipisnya. Ellen menyambung kembali perkataannya dengan suara yang rendah dan tegas. Iya, pastikan tidak ada yang membicarakan tentang ini dan biayai mereka dengan dana yang cukup. Evan tidak membantah, ia hanya diam, lalu mengangguk pelan. Setelah itu, Ellen meraih sebuah amplop dari atas meja. Amplopnya rapi, tertutup rapat, ada segel merah kecil yang menempel kuat di sana. Lalu, Ellen memberi perintah kepada Evan, berikan ini ke Yutia. Evan menerima amplop itu, pandangan matanya turun sebentar. Surat, pentingkah? Ellen menjawab singkat, ini hanya untuk melihat kabarnya saja kok. Evan masih menatap surat itu,
Lalu Ellen melanjutkan lebih pelan dari sebelumnya. Aku pikir aku harus menenangkannya. Dia sudah melalui banyak hal. Evan mengangguk kecil. Surat penenang. Baik, akan kupastikan sampai ke dia. Dan tanpa banyak suara, Evan berangkat pergi dengan menunggangi kudanya. Langkahnya mantap, tapi pikiran tentang gadis itu jelas belum melepas dari kepalanya. Ellen menatap ke arah jendela. Terlihat punggung Evan yang makin menjauh. Lalu Ellen bergumam pelan. Meskipun aku nggak yakin itu beneran bakal bikin dia tenang, tapi setidaknya layak dicoba. Tujuan asli surat itu bukan sekedar menenangkan. Ellen sudah mendengar kata-kata itu puluhan kali di dalam game. Seorang uskup agung pernah berkata, "Ini adalah mantra yang akan membuatmu berteman dengan non-human." Itu seharusnya bisa menenangkannya. Lalu suara itu kembali menggema jelas di kepalanya. Dosauras, tenangkan dirimu. Dan kalimat-kalimat asing itu terdengar seperti doa, seperti kutukan, seperti sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Derita kegelapan, ketenangan cahaya yang jatuh, dan menjadi milik kehancuran. Ellen juga ingat, di jalur cerita Scene of Wrath, semua usaha untuk menenangkan gagal. Saat itu sudah terlambat. Gadis itu menjerit, suara pecahan, darah, dan amukan meledak jadi satu. Aura merah menghantam seperti gelombang, dan pertarungan pun dimulai. Namun kali ini, Ellen merasa mungkin sekarang belum terlambat. Ellen berdiri, tangannya terangkat ke atas, merenggangkan badan dengan lesu, seperti orang yang baru sadar kalau hidupnya belum selesai. Dan dengan nada datar, ia bergumam, "Kalau salah satu ranjau sudah ditangani, apa aku lanjut ke target berikutnya ya?" Matanya setengah terbuka, ada ekspresi capek, tapi juga yakin. Lalu, Ellen menatap ke samping, seolah lagi berpikir keras, dan berkata pelan, "Sebenarnya agak konyol, cuma gara-gara satu kutipan, monster mau tunduk padanya." Dia berhenti sebentar, tapi mungkin aja berhasil, ucap Ellen. Sementara itu, surat yang Ellen siapkan akhirnya sampai. Di hadapan Evan, seorang gadis berambut putih berdiri diam, menatap surat di tangannya. Wajahnya datar, tatapannya kosong, tapi mana yang Evan rasakan dari anak ini nggak masuk akal. Dan saat aura merah itu mulai muncul, Evan langsung membeku. Anak ini aneh. Gadis itu akhirnya membuka mulut. "Kau bilang Tuan Ellen yang mengirim surat ini?" Evan tersentak. Aura merah itu tiba-tiba membesar. Gadis itu menatap tajam. "Kenapa? Kenapa dia nggak mau aku ada di sisinya?" Evan panik. Tekanan di sekelilingnya makin berat. Evan sampai berkeringat. Mana yang muncul dalam bentuk ini cuma mungkin di level master. Itu pikir Evan. Di tengah situasi itu, Evan mengingat kata-kata Ellen. Evan buru-buru menjawab, "Iya, waktu." Dia bilang belum waktunya. Gadis itu terdiam. Aura merahnya perlahan mereda. Dan dari wajah yang tadi kosong, perlahan muncul senyum tipis. "Ini janji yang cuma Master tahu." Evan akhirnya bisa bernafas lega. Dan di bawah bulan merah, nama itu akhirnya diperkenalkan. Scene of Wrath, Daughter of Monster, Bloody Queen Euthia. Sementara itu, di kamar yang gelap dan tenang, Ellen sudah rebahan. Selimutnya tertarik sampai dada. Suara napasnya pelan. Malam terasa damai. Ellen menatap kosong ke langit-langit, lalu bergumam santai. "Sepertinya aku berhasil memperpanjang hidup mewahku sedikit lagi." Cahaya bulan masuk dari jendela besar, menyinari ranjang dan wajah Ellen yang setengah tenggelam di bantal. Di dalam hati, ia tersenyum kecil. Bahkan, bulan yang terang pun seperti sedang menyemangatiku. Aku akan bekerja keras untuk memburu target berikutnya.